Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Hai semua, selamat siang. Semoga selalu dalam perlindungan. Amin. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan beranggotakan saya Al-Azhar dengan nomor NPM akhiran 82, dia Anil Hanis dengan nomor NPM akhir 40, lalu ada Putri Abelia dengan nomor NPM akhir 04, lalu ada Cynthia Maharani dengan nomor NPM akhir 56 dan Vivi Baiti Nurjannah dengan nomor NPM akhir 24. Baiklah rekan-rekan sekalian, di sini kami akan mempresentasikan materi yang sangat luar biasa mengenai pendekatan psikologi dalam belajar bahasa Indonesia. Pada materi kali ini kita akan membahas 3 sub pembahasan yang luar biasa. Yang pertama mengenai pendekatan teori behavioristik, yang kedua adalah pendekatan teori kognitif, dan yang ketiga, pendekatan teori humanisme. Untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut, maka rekan-rekan sekalian dapat menyimak video berikut dengan baik. Untuk teori yang pertama adalah teori behaviorisme. Teori ini biasa dikenal dengan behavioristik, yang mana aliran psikologi ini hanya melihat individu dari sisi fenomena fisik dan mengabaikan dari aspek mental seperti kecerdasan, lalu bakat, minat, dan perasaan dalam kegiatan belajar. Karena menurut teori ini, keterampilan, kecerdasan, bahkan perasaan dapat muncul setelah manusia tersebut bersentuhan langsung dengan alam lingkungan, khususnya dalam dunia pendidikan. Dengan kata lain, seseorang individu hanya dapat menjadi cerdas, terampil, dan emosional tergantung dari seberapa terdidiknya individu tersebut di dalam dunia pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Maharani dengan NPM 21130411056. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai macam-macam teori behavioristik. Teori ini ada 6 macam, yaitu yang pertama teori belajar conditioning klasik. Teori ini dicetuskan oleh seorang ilmuwan besar Rusia yang bernama Ivan Pavlov. Dan dari percobaan yang dilakukannya ini, ia memunculkan 2 hukum, yaitu yang pertama Law of Respondent Conditioning, lalu yang kedua Law of Respondent Extinction. Lalu teori yang kedua yaitu teori belajar koneksionisme. Teori ini diciptakan oleh Edward Lee Thorndike. Teori ini menekankan belajar terdiri atas pembentukan ikatan atau hubungan-hubungan antara stimulus dan respon yang terbentuk melalui pengulangan. Lalu teori yang ketiga yaitu teori belajar operan conditioning atau biasa dikenal dengan pembiasaan. Dan teori yang keempat yaitu teori belajar John Broadus Watson. Teori ini mengembangkan teori belajar berdasarkan hasil penelitian Ivan Pavlov. Dia menganggap teori sebagai suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat yang menimbulkan reaksi. Lalu teori yang kelima yaitu teori menurut Edwin Ray Guthrie. Dan teori yang terakhir yaitu teori yang keenam ialah teori belajar menurut Clark Leonard Hull. Hull mengatakan kebutuhan biologis dan pemuasan kebutuhan biologis ialah hal penting dan menempati posisi sentral dalam seluruh kegiatan manusia. Sekian, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini selanjutnya saya Vivi Baiti Nurjannah dengan nomor NPM 21130411024 akan melanjutkan mengenai fungsi, tujuan, kelebihan, kekurangan, karakteristik teori behavioristik. Yang pertama fungsi, yaitu untuk memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam perkembangan dunia pendidikan dalam hal belajar dan motivasi. Kemudian tujuan, menurut Watson sebagaimana yang dipaparkan Purwa Atmaja Prawira, tujuan psikologi behaviorisme yaitu meramalkan responsi dan mengendalikan tingkah laku manusia. Selanjutnya karakteristik. Kerangka kerja atau framework dari teori pendidikan behaviorisme adalah empiris. Di dalam asumsi filosofis dari behaviorisme ialah nature of human being atau manusia tumbuh secara alami. Selanjutnya kekurangan dan kelebihan.
Kelebihan teori belajar behavioristik yaitu membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka pada situasi dan kondisi belajar. Kemudian kelemahan dari teori belajar behavioristik yaitu memberikan murid hanya berperan sebagai pendengar dalam proses pembelajaran dan dituntut untuk menghafal apa yang sudah didengarnya. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya Dia Anila Hanis dengan nomor NPM 211304140 akan melanjutkan penjelasan tentang pendekatan kognitif. Nah, apa sih yang disebut dengan pendekatan kognitif? Jadi, pendekatan kognitif adalah desain atau pendekatan konseling. Fokus pada pemikiran dan proses mental yang terlibat dalam modifikasi atau perubahan perilaku, bertindak, dan sering melatih pengembangan keterampilan, pengendalian pikiran, dan prosedur dan teknik yang berorientasi kognitif lainnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Mepier pada tahun 2006. Dan pendekatan kognitif ini juga memiliki tujuan. Nah, apa sih tujuannya? Pendekatan kognitif bertujuan untuk mengubah kebiasaan berpikir dari pikiran yang negatif dan pikiran yang lebih konstruktif. Aplikasi pendekatan kognitif menurut Byrne pada tahun 1998 yang diberikan pada subjek adalah membuat kritik diri. Prosedur yang dapat kita tempuh pada teknik ini yang pertama adalah menerangkan kaitan antara pikiran, perasaan, dan perilaku yang menjadi skema dasar dari permasalahan yang dihadapi oleh subjek. Yang kedua, mengenali serta mencatat pikiran-pikiran yang sifatnya mengkritik diri. Yang ketiga yaitu meminta subjek untuk memantau pikiran-pikirannya melalui lembar 3 kolom. Dan yang terakhir adalah mendiskusikan pikiran-pikiran yang telah dituliskan subjek pada lembar ketiga. Saya Putri Abiela Zahara akan membacakan materi selanjutnya yaitu 3 pendekatan teori humanistik. Pendekatan pembelajaran humanistik memandang manusia sebagai subjek yang bebas merdeka untuk menentukan arah hidupnya. Pendekatan yang lebih tepat untuk pembelajaran humanistik adalah pendekatan dialogis, reflektif, dan ekspresif. Pendekatan dialogis mengajak peserta didik untuk berpikir bersama secara kritis dan kreatif. Pendidik tidak bertindak sebagai guru tetapi sebagai fasiliator dan partner dialog. Pendekatan reflektif mengajak peserta didik untuk berdialog dengan dirinya sendiri. Sedangkan pendekatan ekspresif mengajak peserta didik untuk mengekspresikan diri dengan segala potensinya. Atau yang disebut realisasi dan aktualisasi diri. Terima kasih.